Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tatar Galuh Ciamis. Kita masih di Ciamis TV bersama saya Mas Ahim di pojok kopi Lokasana. Kita akan ngobrol santai, kita akan ngobrol sambil ngopi, tapi kopinya belum ada. Dan di edisi pertama kali ini kita kedatangan Dr. Eni Rohaini atau biasa disebut Doken atau biasa dipanggil Kabit Cinta kayaknya. Dan terima kasih hari ini sudah berkenan meluangkan waktu. Saya akan mewakili masyarakat umum untuk mencari tahu, untuk mencoba memposisikan diri sebagai warga yang tidak atau kurang informasi. Dan hari ini bertemu dengan Ibu Kabit yang memang tukang komunikasi gitu. Doken, apa kabar? Alhamdulillah Mas Ahim, terima kasih. Wilujeng siang, oke. Ya, sibuk kayaknya dari pagi ya dok? Hari ini mah alhamdulillah sempat kesini ya, berarti lagi nggak sibuk. Spesial untuk ini. Kalau di Dinas Kesehatan, tugas dokter apa dok? Kalau saya kan bidang pelayanan kesehatan ya, berarti yang terkait dengan layanan kesehatan, baik itu layanan di puskesmas, layanan rumah sakit, layanan klinik. Selain itu juga lebih ke program PISPK-nya, program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga ya. Kemudian terkait penilaian kinerja puskesmas, terkait akreditasi, intinya yang seperti itu. Berarti kalau di tataran preventif, promotif, sampai dengan kuratif dan rehabilitasi ini, Bu Kabit ini posisinya di mana? Kalau untuk preventif promotif ya, yaitu PISPK tadi ya, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga dengan 12 indikatornya. Nah, apapun yang menjadi amanah program pemerintah nasional, saya harus bisa sampai mana, sejauh mana capaiannya, karena kan lebih ke menilai ya. Berarti termasuk juga di Satgas Covid ini juga punya peran penting juga ya dok? Kalau di Satgas Covid, Dinas Kesehatan itu adanya di bidang penanganan. Nah, bidang penanganan itu salah satunya terkait dengan alur layanan, alur rujukan, pasien yang isolasi ya. Baik itu diisolasi di pusat isolasi atau di rumah sakit ataupun yang mandiri di rumah. Dulu kan kita kena gugus tugas ya dok, sekarang sudah berubah menjadi satuan tugas ya dok. Iya, sekarang mah namanya ada perbedaan nggak dok? Jelas beda ya. Kalau waktu gugus tugas itu kita lebih ke penanganan kesehatannya. Makanya waktu itu kan sekretariatnya ada di Dinas Kesehatan ya. Kalau untuk Satgas, selain bidang kesehatan lebih ke pemulihan ekonominya. Otomatis Satgas ini tidak hanya penanganan kesehatannya. Jadi ada beberapa bidang. Hari ini kan kita ada di PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada yang menyamakan PPKM dengan PSBB, walaupun kalau saya lihat statusnya kayaknya tidak seketat PSBB. Nah itu, tapi sayang sekali pemahaman di masyarakat ketika diberlakukan PPKM ini seolah-olah seperti PSBB. Dokter bisa menjelaskan sejauh mana batasan di PPKM ini dok? Kalau di PPKM itu yang pertama, yang di masyarakat ya, kegiatan di masyarakat, yang terpenting terkait dengan perkantoran. Kita kan WFH itu 75% ya. Kemudian tempat ibadah itu 50%-nya, jangan melebihi itu. Nah, kalau yang lain-lainnya terkait dengan aktivitas jualan atau yang lain-lain, yang penting tutupnya jangan lewat dari jam 19. Itu yang membedakannya lebih ke itu. Bukan di bukan. Nah, itu yang masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Jadi
menganggap pemerintah ini kembali melarang kegiatan mereka, cuma membatasi, no? Membatasi, tapi kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Ya. Nah itu yang harus diperketat atau yang harus diprioritaskannya lebih ke 3M-nya sebetulnya, Mas. Iya, kan saya dari awal melihat di media, melihat di masyarakat juga, sepertinya COVID ini menjadi tugas berat bagi dinas kesehatan. Padahal kalau dinilai sebagai pandemi, sebagai bencana, musibah, kan sebenarnya semua stakeholder ini justru banyak hikmahnya, Mas. Kalau bagi saya ya, dengan COVID ini, makanya saya suka bilang lawan COVID dengan cinta. Itu kan sebetulnya udah hampir 10 bulan kita seperti ini gitu ya. Nah, dengan adanya COVID ini, tadinya kita yang misalnya tidak kenal bisa jadi kenal, bareng-bareng, yuk kita putus mata rantainya gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga dengan adanya pandemi COVID ini, semua nggak hanya dinas kesehatan, semua bisa gabung sebetulnya. Program-program yang lain juga bisa saling bersinergis ya. Saya coba uraikan yang cintanya. C-nya itu kan curahkan hati dan pikiran. Sebetulnya dengan adanya COVID, mangga kita berbuat sesuai dengan tupoksi perannya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Contoh, saya nggak bisa bergerak, nggak bisa menangani ini kalau nggak ada tim ya. Saya punya tim pemakamannya juga, ada tim Gorgom, ada tim PSC 119. Kebayang nggak oleh Mas Ahim kalau nggak ada tim-tim itu? Ada tim Wuhan, tim isolasi. Saya suka kasih nama istilah, sebetulnya itu buat memotivasi aja supaya kita lebih semangat lagi, saling menguatkan gitu ya. Nah, saya penasaran sama tim-tim itu dari dinas, gabungan atau gimana dong? Gabungan juga, ada yang gabungannya, ada yang emang kolaborasinya ya. Nah, contoh, kalau tim Gorgom itu memang kita awalnya menanyakan siapa yang mau nih bareng terjun untuk terkait dengan awalnya antar jemput pasien. Lama-kelamaan berkembang, banyak ada kasus meninggal, jadi mengurus yang pemakaman. Karena kan di awal-awal semua takut ya, kalau ada yang meninggal karena COVID, semua menjauh gitu ya. Berarti kita harus punya tim itu. Itu tuh ada tenaga kesehatannya juga, ada juga memang supir ambulan. Nah itu gabungan dari beberapa puskesmas. Kemudian yang kedua tim PSC 119. Kalau itu mah agen. Operator itu ya. Operator telepon. Nah kalau nggak ada operator itu, kebayang nggak oleh Mas Ahim? Kak dokter ini semua. Iya, berarti ke saya semua kan. Dengan adanya mereka, berarti kan saya ibaratnya bisa lebih tenang lagi gitu ya. Mereka bisa mencarikan rumah sakit yang mana yang kosong. Kalau dulu kan saya sendiri ya yang mencarikan itu. Kalau sekarang kan lebih ke konsulnya aja yang memang kasus-kasus berat gitu. Kalau setelah pindah menjadi Satgas, PSC ini otomatis pindah juga di sini atau tetap di dinas kesehatan? Sekarang kan Satgas gabung ya semua. Tapi lokasinya ada di dinas kesehatan? Lokasinya di sini, di Satgas. Di sebelahan dengan LTPKAD. Oh, berarti masih satu jalur dengan Rupasana, jadi sekitar. Iya, jadi bisa ngopi ke sini ya, bisa delivery order. Jadi teman-teman yang ada di Satgas COVID ini bisa kalau bosan main dulu ke Jokowi Rupasana. Nah, dok, kita masuk ke kondisi COVID di Ciamis ini. Sebenarnya ketika dinyatakan menjadi zona merah, saya sendiri juga asa biasa-biasa gitu. Jadi angka dengan kenyataan kadang-kadang tidak seimbang, tidak sama itu. Penjelasan dokter tentang zona merah ini gimana dok? Gini, kita zona merah itu sebetulnya kan akhir Desember ya, minggu terakhir Desember dan Januari awal ya. Sudah 2 minggu ini. Memang kan pada bulan-bulan ini tuh adanya libur panjang, betul nggak?
banyak mobilitas orang keluar kota, ada juga yang datang ke kita. Nah, sepertinya peningkatan kasus di Ciamis itu pengaruhnya karena itu juga. Jadi memang sudah kami prediksi ya. Kita kan di awal-awal selalu orange, pernah hijau, orange gitu ya. Nah, kesininya karena itu. Nah, saya kadang-kadang kalau ngobrol suka ke teman-teman, iya menjadi zona merah itu sebab sebelumnya udah lantai. Oh, itu juga benar Mas. Tandanya kita testing tracingnya memang bagus ya. Jadi kita udah melebihi target WHO, udah lebih dari 2%. Kalau dipresentasikan dari jumlah penduduk Ciamis berapa persen ya? Coba berapa penduduk Ciamis? 10.000 ya dong? 100.000. Penduduk Ciamis berapa sih? Enggak. 1.400.000 lebih. Ya. Sok itu sama Mas Ahim. Sekarang udah di swab sekitar 30 ribuan. Berarti 30%. Udah 20% lebih. 2% lebih. Ya. Artinya sudah jauh di atas yang lain. Jadi kalau pasti banyak ketemunya. Ya, dan apa namanya kan dulu kan ketika misalkan satu orang positif, otomatis istri, anak, tetangga yang terkesan dicari-cari, yang kontak erat. Dulu pengen periksa semua ya. Padahal mah hanya tatap-tatapan, hanya lewat seliweran gitu ya. Jadi kopi. Cina dok, abi dah. Dok dah cina abi teh tos tepang ya, wios tepang mah. Tapi kan nggak dalam satu ruangan lama berhari-hari gitu. Nah ini mungkin yang harus diluruskan ya. Jadi hari ini tuh kalau ini yang edukasi ke masyarakat, kalau satu orang di lingkungan kena COVID, yang harus diswab siapa dong? Keluarga terdekatnya aja, yang memang satu rumah gitu. Untuk tetangga yang pernah kontak ketika sekarang saya nanya, kalau kontak dengan tetangga emang bisa berjam-jam, lebih dari 3 jam dalam satu ruangan, itu mah sama kayak pacaran atau Mas Ahim misalnya lama-lama gitu, enggak harus. Kecuali mungkin kalau ada gejala ya. Kalau jadi sekarang sih lebih ke yang satu rumah memang bareng-bareng lama gitu. Nah, sekarang ada yang isolasi mandiri di rumah, ada yang bahkan di desa juga sudah menyiapkan, ada di rumah sakit, ada di isolasi center ya dong. Nah, kalau menurut dokter, ketika tidak bergejala atau ada gejala tapi rendah, lebih cepat isolasi gimana dong? Kalau menurut saya lebih cepat yang di rumah. Saya kan selama ini kenapa ya kita ada ruangan khusus pusat isolasi yang terpusat, kemudian ada rumah sakit ya. Sekarang kenapa pemerintah pusat, daerah termasuk di Ciamis juga Pak Bupati sok tiap desa ada isolasi mandiri di desanya masing-masing gitu ya, tempat isolasi. Kenapa seperti itu? Pasti kan sama para ahli di pusat, di provinsi, dan kita juga sudah melihat 10 bulan kita melewati ini ya. Nah, saya di awal-awal dulu gini, kadang kan ada curhatan dari masyarakat juga, makanya yang kedua saya ikuti saran dan masukan dari masyarakat. Pernah pasien-pasien yang diisolasi lama di rumah sakitnya sampai bilang gini, dok, cina kalau saya disimpan di rumah sakit, saya udah tidak bergejala, udah enak, udah nyaman, saya sama saja dibunuh perlahan. Nggak boleh ada yang nengok katanya, nggak boleh ada yang lihat, tiap hari ketemu yang pakai APD di ruangan etak. Bayangkan ku dokter cina 10 hari abi mah alim dok lebet kadinya di. Nah itu kan banyak yang curhat seperti itu ya. Nah tapi saya juga dengerin juga ada yang curhat, aduh katanya dok saya mah rumahnya nggak ada, kamarnya terbatas. Dok, artinya kan si isolasi terpusat ini bagi yang OTG hanya sebuah alternatif. Nah itu ada tingkatannya mas. Oh ada tingkatannya. Jadi kenapa kita perlu nih PSC? Jadi sekabupaten Ciamis kalau yang konfirmasi positif tidak bisa langsung masuk ke rumah sakit. Misalnya dia bergejala ya. Harus komunikasikan dulu ke kami. Nanti kami carikan rumah sakit mana nih yang memang ruang isolasinya ada. Kenapa harus seperti itu?
Pertama, COVID itu bukan kegawat daruratan. Jadi nggak hanya kalau yang melahirkan kan pendarahan ini bisa langsung sito. Nah, kalau COVID enggak. Biasanya kan lemes, sesek ya. Nah, kita biasanya pantau dulu, kita lihat dulu, sembari kita mencarikan tempat yang memang sesuai dengan zonanya. Untuk zona merah itu biasanya kita untuk yang pasien bergejala berat ya, sesak berat dan lain-lain. Kita cari dulu rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya sudah siap, karena kan alurnya nggak bisa masuk ke UGD. Langsung. Jadi harus daripada nanti tertahan di ambulan lama atau kesannya kan tidak ditangani dengan baik ya itu. Padahal ruangannya misalnya lagi penuh ya, yang zona merahnya lagi disiapkan. Nah makanya nanti kalau udah kan kalau ada yang pulang itu kita sterilisasi dulu ruangannya, baru nanti udah selesai kita masukkan. Nah untuk yang kedua, untuk yang zona kuning itu yang gejalanya sedang gitu. Nah sekarang untuk rumah sakit Ciamis saya lebih ke zona sedang dan berat. Nah untuk yang gejala ringan seperti hilang penciuman ya, itu sebetulnya bisa di rumah, bisa isolasi mandiri dengan tetap mematuhi protokol isolasi mandiri ya. Tapi kalau pingin, kita kan tadi mengikuti saran dan masukan masyarakat, nah kita bisa di pusat isolasi. Kalau di desa ada, silahkan di desa gitu. Terus gini dok, kan kalau apa namanya si pasien kan setiap penyakit ada gawatnya, ada menengah udah mau sembuh. Nah itu kalau COVID, kalau saya pernah lihat itu di apa namanya di hasil swab itu ada CT, CT itu maksudnya apa? Nah itu tingkat infeksiusnya. Jadi berarti kalau semakin tinggi semakin baik atau? Nah kalau di bawah 25 CT-nya berarti itu tandanya dia masih infeksius. Kemungkinan menularkan ke yang di sekitarnya tinggi. Makanya dia harus benar-benar ketat diisolasi benar-benar. Nah kalau untuk yang sebetulnya kalau udah lebih dari 30 udah ada perbaikan, tidak terlalu infeksius kan. Makanya untuk pedoman yang terbaru sebetulnya yang COVID itu cukup kita isolasi mandiri selama 10 hari, nggak harus di swab ulang mas. Itu dinyatakan sudah selesai dan memang berarti kan sudah tidak ke yang lain, sudah tidak menularkan gitu. Saya percaya terhadap segala hal yang dilakukan desentralisasi dari bawah, otomatis bebannya lebih kecil daripada dilakukan oleh kabupaten misalkan. Nah, sejalan dengan Pak Bupati kemarin mendorong desa untuk aktif lagi Satgas Desa. Sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Satgas Desa yang paling mudah itu apa sih dok? Sekarang kan di Satgas Desa teh memang kita kan jaga lemburnya, lebih baik kita jaga nih lembur kita gitu ya. Karena kan kita udah tahu nih, misalnya ada yang positif, contoh di Pawindan ada yang positif, nanti puskesmas setempat kan akan menyampaikan nih ke kepala desa ya, ke Satgas Kecamatan dulu, baru ke desa. Ini ada warganya nih, misalnya 3 orang positif. Nah itu kan sebetulnya bisa diselesaikan di desa gitu. Nanti di desa itu Satgas desanya sama seperti yang sudah berjalan di Pawindan. Yang pertama ada bidang komunikasi, informasi, edukasi. Nah di situ bisa kader ya, bisa relawan juga. Tugasnya itu untuk nanti mengedukasi, ngasih tahu ke masyarakat, warga kita nih ada yang positif. Mas Ahim kan osoknya lewat medsos yang gitu-gitu. Nah sama, nanti supaya tidak ada stigma atau penolakan di masyarakat. Yang kedua, bidang kesejahteraan sosial. Biasanya kalau yang diisolasi itu kan mas butuh makan, makannya dari mana nih dok? Cenah butuh, saya ini gimana, nggak ada yang ngurus, saya kan nggak kerja. Nah di situ kan desa bisa sebetulnya ya mungkin menganggarkan. Bisa. Nah menganggarkan, selain itu bisa rereongan juga, banyak agnia. Kita sentuh agnia di sekitar kita. Nih ada warga kita 3 orang ini insya Allah mau membantu ya untuk makan dan lain-lain atau sembakonya. Yang ketiga bidang kesehatan. Bidang kesehatan tuh ada bidan desanya.
Nah, bidan desa fungsinya memantau. Kalau takutnya kan ada keluhannya, bisa kita cek saturasi O2-nya gimana. Kemudian pasiennya kalau nggak ada keluhan berarti kan aman-aman saja. Tapi bukan berarti harus bidan desanya yang menunggui tiap hari, enggak ya. Nanti Mas Ahim bisa tuh relawan dilibatkan juga. Fungsinya relawan kan seperti itu. Kalau selama nggak ada keluhan baik-baik saja, kalau kata dokter Prima mah sebetulnya gini, dokter Abu juga sama. Kalau udah enak makan, enak tidur, enak bernapas, itu berarti pasien tersebut dalam kondisi baik. Satu lagi bidang penegakan disiplin. Nah, ini yang harus lebih gencar lagi sekarang, Mas. Ya, kalau saya boleh menambahkan, Dok, kebetulan saya juga perangkat desa. Sebelumnya di Jaga Desa ini bisa dianggarkan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Bahkan itu menjadi fokus. Jadi ketika misalkan 2021 ini penganggaran baru, anggarkan untuk menyiapkan ruang isolasi, anggarkan untuk bantuan sembako untuk relawan isolasi, juga ada ya? Untuk relawan, bahkan sampai APD ada nggak, Mas? APD masih bisa, bahkan sampai dengan pendataan itu pun masih bisa di-cover dari Jaga Desa. Vitamin boleh? Vitamin boleh, vitamin, terus sembako juga bisa, vitamin, obat pasti bisa. Berarti kan kuncinya di desa ya? Kalau desanya ini kan bisa kalau, lebih ini kalau lagi. Butuh anggaran 1 miliar kabupaten, kalau dibagi 250 desa, dianggarkan di desa paling cuma 20-30 juta. Nah itu pengen saya teh seperti itu ya Mas ya. Ini makan kadang dari mana Cina Dok, abi teu aya kanggo mam, kanggo ini. Nah sebetulnya kalau satgas desanya jalan, insya Allah itu akan terasa ringan oleh semua gitu ya. Dan karena kan bareng-bareng. Stigma, Dok, stigma. Ketika saya berbicara tidak terlalu takut atau berani, nanti dianggapnya saya menyepelekan COVID. Tapi ketika saya parno, terlalu takut sampai berlebihan, efeknya menjadi stigma berbeda yang positif. Kalau dari Dokter Eni menghilangkan stigma ini seperti apa? Ya, itu suatu hal yang wajar ya Mas. Ya. Apalagi masyarakat yang memang belum secara utuh apa sih COVID ini, lihat sekilas berita seperti ini percaya. Nah, jangankan masyarakat, kami sendiri nakes awalnya sama gitu kan, parno, ada yang samalah mau nakes dokter-dokter kalau ada apa dok ini gitu ya. Nah tapi kan seiring berjalan waktu ternyata kita juga melihat seperti apa pasiennya gimana. Oh ternyata selama kita selalu menjaga memakai APD dan lain-lain gitu, ternyata nggak apa-apa gitu. Berarti kuncinya kalau menurut saya COVID ini harus dihadapi dengan bijak gitu ya. Jadi takut berlebihan jangan, kemudian abai apalagi, karena kalau abai gimana? Kasihan orang-orang yang di sekeliling kita, khususnya yang lansia yang punya komorbid gitu ya. Nah makanya saya yang ketiga tuh N-nya itu nakes bersinergis. Karena keberhasilan mengatasi pandemi ini kalau nakesnya tetap kuat, tetap solid, tetap sinergis. Kebayang nggak kalau nakes natos pada parno semua ya, pada ini semua. Saya juga sama Mas, kelihatannya aja cool, tapi dalam hati mah deg-degan gitu. Ada saat-saat seperti itu. Cuma berusaha gini. Yang penting apapun itu ya kita harus dijalani sesuai dengan SOP-nya, aturannya gitu. Ya, terkait vaksin dong, sekarang kan jadi muncul idiom baru bahwa sudah tidak takut corona, lebih takut divaksin. Padahal kalau saya hitung-hitung, kalau tadi penduduk Ciamis ada 1 juta, katakanlah, butuh banyak banget vaksin, jadi nggak mungkin lah orang biasa langsung mendapat giliran pertama. Sebenarnya seperti apa sih gambaran umumnya saja? Jadi masyarakat nggak harus takut berlebihan ya. Yang mau divaksinnya nakes duluan. Ya. Berarti kan kita lihat dulu nih nakes ya. Nakes tuh sekitar 3.842 orang. Ya. Nah kita nanti akan dibagi di beberapa tempat. Jadi 37 puskesmas, 1 rumah sakit umum,
3 rumah sakit swasta yang akan melayaninya. Nah, kita selesaikan dulu nakes, Mas. Jadi nanti gimana setelah nakes, seperti apa, baru ke yang lain. Itu setelah divaksin terus kebal kan? Setelah divaksin terus kebal terus ini kan? Itu mah ya kita kan gini, kalau saya sih prinsipnya pastikan itu yang meneliti orang-orang yang memang ahlinya ya. Udah diuji Bio Farma dan lain-lain. Kalau saya lebih ke itu, seorang ahli mungkin dia pasti akan mempertanggungjawabkan keilmuannya gitu. Sama seperti saya, misalnya ada pasien sakit seperti apa, kalau ini mah kan Allah yang menyembuhkan ya, kita mah hanya berusaha. Mungkin ini juga bagian dari ikhtiar pemerintah, kan kembali lagi ke Allah. Walaupun sudah divaksin, dalam periode sampai pandemi ini usai, prokes mah tetap nomor 1. Nah, kalau saya lebih ke preventif promotif, makanya cinta T-nya itu tetap jaga kolaborasi lintas sektor. Semua program, gak hanya COVID, program apapun kuncinya itu kolaborasi, ya sinergis. Jadi semua digabung bareng-bareng berkolaborasi, akhirnya sinergis kan Mas gitu. Sudah tadi baca INT, sekarang hanya Nah, kita udah berjuang nih bareng-bareng, udah mencurahkan pikiran, hati dan lain-lain. Udah berbagai cara kita lakukan. Itu kan kita udah berjuang. Nah, A-nya itu Allah tempat kita memohon dan berdoa, kita pasrahkan semuanya yang terbaik menurut Allah gitu. Siap, dong. Itu cinta teh gitu Mas, bukan sembarang cinta. Terakhir mungkin Dok, kemarin kan sudah ada kunjungan dari perwakilan Pangdam Siliwangi, ya artinya Jawa Barat, Jabar dan Banten datang ke sini ke Ciamis. Garis besarnya sih saya lihat puas terhadap pemberlakuan PPKM ini di Ciamis. Ada poin penting nggak Dok dari kunjungan kemarin? Ya poin pentingnya kalau nggak saya kemarin nggak ikut ya Mas ya, cuma saya sempat lihat videonya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali oleh Pak Windan bisa menularkan virus-virus desa tangguhnya, termasuk menularkan virus cintanya Mas. Siap. Nah, ini kesempatan hari ini juga saya mengajak teman-teman di 258 desa untuk itu banyak ya, berapa? 258 desa untuk ikut serta menyukseskan PPKM dan mengusir COVID dengan cara membantu meringankan tugas berat dari Satgas Kabupaten, bentuk ruang isolasi desa, bantu sosialisasi dan promosi ke masyarakat, karena lebih dekat, lebih kecil skupnya pasti tingkat suksesnya lebih tinggi. Dan jangan ragu-ragu menganggarkan dana desa untuk penanganan COVID, karena jangan ngebangun masyarakatnya sakit ya Dok. Iya. Iya, benar Mas. Sama satu lagi saya nitip, kenapa saya cina dokter mana naon teh cintanya. Lawan COVID dengan cinta itu sebetulnya gini. Biasanya untuk orang yang kita cintai, kita akan berjuang yang terbaik ya, tanpa pamrih. Nah, saya juga mengetuk semua, kita ayo bareng-bareng, kepedulian kita ditingkatkan lagi, kita tebarkan rasa cinta, rasa sayang, rasa kepedulian, insya Allah semuanya akan cepat berakhir. Siap. Terima kasih Dok, sudah lebih dari 30 menit. Jadi di sesi pertama ini saya cuma mengajak ke teman-teman SKPG yang lain-lain bahwa komunikasi informasi itu hari ini menjadi hal yang sangat urgent. Miskomunikasi di masyarakat tadi termasuk terkait vaksin, padahal mau orang buka irah vaksin, tapi terus harus sudah takut dari hari ini. Jadi sosialisasi yang baik dengan cara menempatkan diri menempatkan perspektif menjadi masyarakat itu yang susah. Jadi jangan satu arah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi dan diterima oleh masyarakat. Amin. Terima kasih, tetap semangat Dr. Eni dan tim gugus tugas. Salam untuk borgomnya yang mati-matian. Dan kita akan kembali lagi nanti dengan narasumber yang lain, dengan teman ngopi yang lain, dan masih di Ciamis TV dengan saya Mas Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.